Abu Bakar, sang pelopor para siddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang paling dahulu memeluk Islam, paling berani dan paling dermawan atas infaknya di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang paling banyak berdoa dan bertobat, takut kepada Allah secara rahasia maupun terbuka. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi manusia utama dalam berbagai kebaikan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakar dengan keberanian yang dimilikinya menjadi teman seperjalanan beliau dalam hijrahnya. Berbagai rintangan dihadapi dua insan termulia dalam perjalanan demi menegakkan agama Allah yang mulia. Namun begitu, dengan pertolongan Sang Khalik yang Maha Kuasa, Rasulullah dan Abu Bakar dengan selamat tiba di Madinah. Seketika rombongan penuh keberkahan tersebut sampai di Madinah, orang-orang Ansar meluapkan kegembiraan mereka. Mereka telah menunggu kehadiran Rasulullah setelah melalui perjalanan yang diliputi berbagai mara bahaya dari segala sisi, dan juga penjagaan Allah Azza wa Jalla di atas segala rencana tipu daya. Di samping Rasulullah mengambil sebab-sebab keselamatan, rencana yang matang, dan juga upaya pengelabuan terhadap kaum Quraisy, maka Abu Bakar dan keluarganya lah yang menjadi para penjaga penuh amanat, singa-singa tangguh di balik suksesnya hijrah penuh berkah, yang menjadi asas bagi tegaknya syariat Islam yang mulia. Abu Bakar merupakan sang pelopor para siddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi yang paling mulia, paling dahulu memeluk Islam, paling berani dan paling dermawan atas infaknya di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang paling banyak berdoa dan bertobat, takut kepada Allah secara rahasia maupun terbuka. Abu Bakar juga merupakan orang yang paling berilmu dan paling dalam pemahamannya. Tatkala Rasulullah sakit, beliau memilih Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Dan tidak ada yang menjadi imam sholat kaum muslimin kecuali orang yang paling banyak hafalannya dan yang paling berilmu di antara mereka. Di akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan dengan yang ada di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Seketika itu pula Abu Bakar menangis. Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui perihal yang tersirat di antara para sahabat. Abu Bakar tidak hanya seorang pemberani dan ahli perang semata, dan juga bukan sekedar hakim yang adil dan mujtahid, yang mengurusi urusan rakyatnya dengan keadilan yang lurus. Akan tetapi, Abu Bakar juga merupakan seorang orator ulung, yang bila ia berbicara, akan menggetarkan mimbar dan membuat hati menangis. Abu Bakar menasihati manusia terkait urusan dunia dan akhirat. Sang khalifah tidak melihat sebuah kebaikan kecuali akan membawanya kepada masyarakat, dan tidak melihat keburukan kecuali akan membuangnya dari mereka. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah keteguhan hatinya, keberaniannya yang kuat, dan kecemerlangan akal dalam setiap keadaan, serta jiwa kepahlawanannya dalam setiap perang yang dihadapi, baik itu Badar, Uhud, maupun Hudaybiyah, saat Rasulullah wafat dan sesudahnya. Tatkala orang-orang Arab kembali murtad dan menolak membayar zakat, Abu Bakar dengan ketegasannya berkata, "Zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat." Abu Bakar menjadi panglima terdepan dalam menegakkan perintah zakat.
hingga semua pihak menerima pendapatnya. Abu Bakar belum wafat sehingga agama Islam kembali tegak dan urusan orang-orang murtad telah usai. Menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil putrinya Aisyah untuk memberikan wasiat. Abu Bakar yang diberi tugas mengurusi perkara kaum muslimin tidak pernah sekalipun mengambil 1 dinar atau 1 dirham pun untuk kepentingan pribadinya. Lebih memilih memberikan makanan yang baik kepada kaum muslimin dan memakan makanan yang keras untuk dirinya sendiri. Memakai pakaian yang kasar milik kaum muslimin untuk tubuhnya. Tidak tersisa sedikit pun harta fai kaum muslimin selain seorang hamba sahaya dan unta penyiram tanaman, dan juga sepotong kain yang melekat di tubuhnya. Abu Bakar lantas mewasiatkan kepada Aisyah agar yang tersisa pada dirinya ketika menjadi khalifah untuk diberikan kepada Umar. Inilah lelaki besar nan luhur yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Seorang khalifah di masa kemakmuran Syam dan Irak mulai mengalir. Namun Abu Bakar membawa dirinya jauh dari kelimpahan duniawi. Di hari wafatnya Abu Bakar, Madinah diselimuti oleh tangis kesedihan, dan orang-orang dirundung duka teramat dalam, seperti pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Dialah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah Islam pertama. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Selamat atas penyertaannya kepada Nabi di dalam gua ketika hijrah, pembelaannya terhadap Rasulullah, pertolongannya di markas Perang Badar, penunjukannya sebagai Khalifah Rasulullah dengan ijma kaum muslimin, dan keteguhannya menghadapi orang-orang yang murtad, serta pengumpulannya terhadap Al-Quran yang mulia. Selamat atas tempatnya di alam kubur di sisi Rasulullah SAW, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab.